Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para rawuh ingkang kinurmatan, monggo sesarengan kita sedaya ngaturaken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah serta nikmatnya, sehingga hari ini, pagi ini kita dimudahkan untuk hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka untuk membahas beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk memahaminya dan kemudian hari ini menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Para yang sekalian, kita nanti akan membahas tentang ayat yang ke-53 dari surah Yusuf, yaitu kalimat wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Tapi sebelum itu kemudian ada kaitannya tentang kalimat itu muncul, yaitu di antara lain saya ambil mulai ayat ke-43, 10 ayat dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala al-malik inni ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un 'ijaf wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Ya ayyuhan malak afturni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'qulun. Faqala al-malik, dan berkatalah raja. Namanya adalah Amun-Hadid. Raja Mesir kala itu namanya Amun-Hadid. Berkatalah raja Mesir kala itu, inni ara sab'a baqarat, sesungguhnya aku melihat sab'a baqarat, yaitu 7 sapi betina siman yang gemuk. Ada 7 sapi yang gemuk, ya'kuluhunna sab'un ijaf, di mana sapi yang gemuk itu dimakan oleh sab'un ijaf, 7 sapi yang kurus. Kira-kira jenengan itu ada mimpi kayak begitu, kira-kira kuat tidak kan gitu ngomongnya? Karena apa? Ada 7 ekor sapi yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang mestinya kan dibalik. Mestinya si gemuk itu makan yang kurus. Ya. Karena si kurus itu gak punya tenaga kan gitu. Lalu kemudian apa? Wasab'a sumbulatin khudrin, dan 7 butir khudrin yang hijau,
Wa ukhra yabisat, sedang yang lainnya ada 7 butir yang kering. Aku ini bermimpi. Di dalam mimpiku itu aku melihat ada 7 ekor sapi yang kurus memakan 7 ekor sapi yang gemuk. Lalu kemudian aku melihat di dalam tidurku itu ada 7 butir yang hijau dan 7 butir yang kering. Ya ayyuhal malak, wahai para pembesar-pembesarku, aftuni, berikan fatwa kepadaku, fi ru'yaya, tentang mimpiku itu, in kuntum lirru'ya ta'burun, jika adalah kalian ta'burun, kalian bisa mentakbirkan, kalian bisa menjelaskan lirru'ya, terhadap mimpi itu. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, secara singkat kemudian para di sini, nah ya, hadhihi ru'ya, jadi mimpi ini adalah mim Malik Misr, yaitu bersumber dari mimpinya Raja Mesir, mimma qaddarallahu ta'ala annaha kanat sababan li khuruji Yusuf. Dan ini adalah merupakan di antara takdir Allah yang dengan mimpi nanti itu kanat sababan li khuruji Yusuf, adalah menjadi sebab keluarnya Nabi Yusuf dari penjara. Karena sebelumnya Nabi Yusuf di penjara karena terkait urusan wanita. Coba ya, Nabi Yusuf itu kemudian dituduh bahwa dirinya adalah menggoda istri pembesar Mesir, yaitu istri dari bendahara Mesir namanya Potifar, sedang istrinya itu namanya Zulaikha. Ya, jadi Al-Aziz bendahara Mesir itu namanya Potifar, sedang istrinya itu adalah Bu Potifar, namanya Zulaikha, kan Bu Potifar. Nah, lalu kemudian apa? Terkait dengan itu kemudian Nabi Yusuf itu di penjara karena dituduh, karena Zulaikha seperti itu ingin membela dirinya, dia yang menggoda aku. Apa kira-kira hukuman yang diberikan pada orang yang menggoda, apa ingin mencederai daripada istrimu ini? Maka kemudian di penjara. Nah kemudian mimpi raja tersebut itu kemudian menjadi sebab pintu terbuka untuk keluarnya Nabi Yusuf itu dari penjara, yaitu minas sijini, dari penjara, kemudian mu'azzazan mukarraman, di mana Nabi Yusuf nanti keluar dari penjara tersebut itu sebagai orang yang disegani, mukarraman, sebagai orang yang dimuliakan, bukan orang yang hina. Kenapa? Dari mimpi itu nanti dia bisa mentakdirkan mimpi tampak bahwa dia itu adalah bukan orang yang salah, bukan orang yang ingin berselingkuh, melakukan perselingkuhan dengan istri daripada Al-Aziz. Wadhalika annal malik ra'aha birru'ya, demikianlah raja tersebut itu bermimpi tentang tadi itu, yaitu ada 7 ekor sapi yang kurus memakan 7 ekor sapi yang gemuk dan sebagainya. Fahalat wa ta'ajaban min amriha, lalu kemudian raja tersebut itu terheran dengan mimpi. Ini mimpi apa toh ini? Tapi raja tersebut itu adalah ingin tahu wa ma yakunu tafsiruha. Maka kemudian raja tersebut itu ingin tahu apa tafsir daripada mimpi. Kira-kira pembesar-pembesarku, kira-kira kahana itu kira-kira bisa enggak menerangkan tentang mimpiku ini? Ada mimpi ini. Fajama'a al-kahanata wal-huzzata wal-kubara adawlatihi wa umara'ah wa umara'ahu. Maka kemudian raja tersebut itu mengumpulkan kahana, dukun, wal-huzzata, dan para peramal itu dikumpulkan, wa umara'ah adawlatihi, dan pembesar daripada
Setelah itu apa? Wasa'alahum an ta'wiliha, dan raja ini bertanya kepada mereka bagaimana takwil mimpi itu, ya Allah kira-kira iki mimpi ini aneh. Falam ya'rifu dzalik, dan sementara mereka itu mereka tidak tahu akan maksud daripada mimpi itu apa. Wa'tadzaru ilaihi bi anna hadhihi Allahu ahlam, dan mereka beralasan bahwa saya mimpi raja itu adalah Allahu ahlam, sebuah mimpi yang kosong, mimpi yang gak ada artinya. Wong Jawa ngakani kembangi wong turu. Hal itu kembangi wong turu raja juga ada. Tapi aneh mimpi ini. Jadi kalau jadinya mimpi sing aneh-aneh itu pasti ada maksudnya. Karena mimpi itu sebetulnya apa? Mimpi itu grafiti kehidupan kita. Apa yang kita angan-angan, apa yang kita lakukan sebelumnya, itu adalah nanti itu nyantol di dalam mimpi kita. Jadi lewat dewe mimpi ini karu-karuan. Yang pertama, kita disuruh untuk beristiadah, mohon perlindungan pada Allah dari buruknya mimpi, agar supaya nanti tidak terwujud yang begitu. Kalau itu adalah baik, maka kita minta kepada Allah agar supaya mimpi tersebut itu diwujudkan. Lalu kemudian apa? Jadi mimpi itu kalau sekiranya ada orang itu bermimpi ngejar sesuatu, lalu kemudian ngejar, kemudian dia terbang dengan mengejar apa yang dia terbang dengan mengejar apa yang dibayangkan itu biasanya orang itu tulul amal, panjang angan-angannya. Pernah nggak saudara? Jadi saya itu pernah ngalamin ya di masa-masa awal-awal perkuliahan itu. Jadi saya sering kali mimpi mengejar sesuatu sambil terbang, menikmati terbang itu. Itu artinya wong itu tulul amal, panjang angan-angan. Jadi itu akan bisa menjadikan hati tersebut itu keras, tulul amal. Jadi wong akeh angan-angan sing diangan-angan iku akeh. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Ibnu Sirin tersebut itu adalah orang yang kemudian menulis sebuah kitab namanya Ta'birur Ru'yah, yaitu menyingkap makna di balik mimpi tersebut dalam sebuah kitabnya sendiri, Ta'birur Ru'yah. Dan beliau tersebut tentunya adalah seorang ulama yang luar biasa. Dia di dalam menulis itu bukan berdasarkan kekalutan, tetapi berangkat dari kejernihan pikiran. Dan ini banyak sekali orang-orang yang kemudian mempelajari Ta'birur Ru'yah. Saya sendiri masih belum, hanya tahu kitabnya tapi belum tak buka. Mungkin belum waktu ini, tapi saya harus membuka Ta'birur Ru'yah. Lalu kemudian apa? Jadi mereka mengatakan karena sulit untuk menerangkan mimpi raja itu, mereka mengatakan bahwa itu adalah Allahu ahlam, mimpi yang kosong. Jadi mimpi singawur, ay akhlaqun iqtadat ru'yaka hali wa ma nahnu ta'wil al-ahlam bi'alimin. Dan kami ini tidak bisa mentakwilkan mimpi yang semacam itu. Kami tidak punya pengetahuan tentang mimpi. Buntu Pak. Jadi para dukun itu nggak bisa. Dan kemudian pada Araf, yaitu juru peramal raja tersebut, tidak bisa gagal mentakwilkan daripada mimpi raja. Mereka nggak berani. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di mana mereka mengatakan lamakan lana ma'rifatan biha, kami tidak punya ma'rifat, tidak punya pengetahuan untuk mentakwilkan mimpi ini. Lalu kemudian setelah itu kemudian karena raja tersebut penasaran dan semua
bicara tentang tentang keinginan raja untuk mengerti mimpi tersebut itu, maka kemudian terdengar oleh seorang yang dulu ada dua orang yang kemudian dipenjara bersama Nabiullah Yusuf alaihissalam, dan di dalam penjara itu adalah keduanya tersebut itu bermimpi. Lalu kemudian keduanya orang itu kemudian mengajukan pertanyaan kepada Nabi Yusuf. Yang satu itu adalah bermimpi untuk kemudian memberikan minum kepada raja, memeras anggur. Kemudian yang satu tersebut itu bermimpi bahwa di atas kepalanya ada roti yang kemudian dipatuk oleh burung. Maka kemudian Nabi Yusuf alaihissalam itu menerangkan bahwa orang yang memeras anggur itu nanti dia akan diangkat oleh raja untuk mempersiapkan minuman untuk raja. Sedangkan yang satu itu adalah orang ini nanti akan kemudian disalib, dan kemudian ketika disalib tersebut itu maka kemudian kepalanya dipatuk oleh burung sampai mati. Tetapi kemudian apa? Nabi Yusuf itu enggak menerangkan gini, gue kok mati ya Pak? Enggak. Jadi yang satu ini yang satu temannya yang satu diterangkan bahwasanya dia nanti akan menjadi petugas untuk mempersiapkan minumnya raja. Itu diterangkan secara rahasia oleh Nabi Yusuf face to face, tapi tidak di depan orang yang satunya ini. Akhirnya kemudian orang yang selamat, artinya yang satu ini tidak dibunuh oleh raja, tetapi justru kemudian menjadi pegawai kerajaan untuk mempersiapkan minuman raja. Itu kemudian mendengar sayembara raja untuk menerangkan mimpinya raja ini. Maka kemudian si orang ini kemudian mengatakan begini, anak munabbi'ukum bitakwili, aku akan memberikan penjelasan kepada kalian bitakwili terhadap takwilnya tentang takwil mimpi ini. Bitakwili hadzal manam fa'arsilun, kata orang tadi, wahai raja, tolong engkau utus aku untuk menghadap Yusuf yang ada di penjara ini. Karena kalau tidak ada perintah dari raja nggak bisa masuk, nggak bisa masuk. Maka kemudian dia mengatakan fa'arsiluni fab'athuni ila Yusuf as-siddiq ila sijn. Utuslah aku untuk menghadap kepada Yusuf. Yusuf itu adalah as-siddiq, orang yang jujur, ila sijn. Aku kemudian menjumpai Yusuf ke penjara. Akhirnya kemudian setelah itu dia menjumpai Nabi Yusuf, dan setelah itu kemudian menerangkan tentang mimpi raja itu, dan kemudian meminta Nabi Yusuf tersebut itu adalah untuk memberikan penjelasan tentang mimpinya raja itu. Akhirnya kemudian apa? Lalu kemudian fa'inda dzalika dzakara lahu Yusuf alaihissalam ta'biraha min ghairi ta'nifin lidzalikal fata min nisyanihi ma wassahu bi. Akhirnya kemudian Nabi Yusuf itu mentakbirkan mimpi raja itu. Setelah kemudian Nabi Yusuf tanpa menegur, kue biar kadis tak bekasi, kue selamat, untuk kemudian beritahukan kepada raja supaya raja itu mengeluarkan saya dari penjara. Kenapa? Sudah lama Nabi Yusuf itu di penjara. Ada yang mengatakan itu adalah 9 tahun, ada yang mengatakan 12 tahun asli. Sehingga kemudian para ulama mengatakan kalimat bid'ah, bid'un itu antara angka 3 sampai 9. Sehingga kemudian ada mengatakan bahwa Yusuf itu di penjara, itu ada mengatakan 7 hingga 9 tahun. Nah, hari ini kemudian disuruh menjelaskan, disuruh menerangkan lah. Kemudian ternyata apa? Orang ini lupa untuk memberitahu kepada raja ini. Akhirnya kemudian setelah dijelaskan, maka kemudian apa? Ini adalah sebagai langkah untuk menjadikan raja mengeluarkan Yusuf dari penjara. Tapi
Yusuf kala itu tidak memberikan persyarat, oke, saya akan jelaskan, neng aku kudu ditok atau ke penjara. Tidak. Jadi Nabi Yusuf itu adalah tidak meminta supaya raja tersebut itu mengeluarkan dirinya dengan sebab Yusuf tersebut itu menjelaskan mimpi itu. Tidak, dijelaskan menuai. Maka kemudian dalam penjelasan itu adalah balqala azra'una sab'a sinina da'aba. Jadi pokoknya nanti kalian supaya menanam sab'a sinina da'aba. Menanam yaitu selama 7 tahun tersebut itu menanam biji gandum. Setelah kemudian dalam 7 tahun tersebut itu menanam dan kemudian setiap panen, maka kemudian jangan dikonsumsi semuanya. Ada sebagian yang dikonsumsi, ada sebagian yang kemudian dibiarkan dalam bulirnya itu. Orang diselek, ngerti ya? Bahasanya orang diselek, biarkan aja dalam bulirnya itu. Tapi sebagian itu adalah dimakan, sebagian itu adalah dibiarkan di bulirnya. Kenapa? Sampai 7 tahun itu kemudian di gudang itu menua. Nanti akan datang 7 tahun berikutnya masa paceklik. Pada saat masa paceklik itu adalah kemudian kita bisa mengkonsumsi, yaitu persediaan logistik yang disimpan di bulog itu, ya, untuk kemudian persediaan pakan untuk 7 tahun berikutnya di masa paceklik. Tetapi kemudian jangan dimakan semuanya, tapi hendaklah ada biji gandum yang kemudian dipersiapkan, karena setelah itu kemudian datang waktu yang subur yang saat itu digunakan untuk menanam atas biji gandum yang tadinya belum diselek tadi. Akhirnya kemudian setelah itu kemudian dilakukan sesuai dengan instruksi Nabi Yusuf. Raja tersebut itu terkagum-kagum, dan pada akhirnya kemudian Mesir itu bisa melewati masa paceklik dengan aman sentosa. Jadi artinya adalah perlu orang-orang diinginkan. Kemudian ini dipaciki, mungkin lebih dipaciki kabeh dipaciki kabeh. Tidak berpikir itu. Ya, saya berpikir mudah-mudahan Pak Purbaya ini model kayak orang begitu. Jadi tidak perlu dipangkas semuanya, ya, bukan kemudian majikin rakyatnya. Kan yang satu itu memang ratu pajak itu. Jadi nggak tahu ngomong apa ya boleh. Lalu kemudian apa? Setelah itu kemudian waqala al-malik, ya. Jadi intinya mimpinya itu diwujudkan. Waqala al-malik, berkatalah raja, itu bihi, ya, datangkanlah kepadaku bihi dengan membawa Yusuf. Ada yang kemarin orang yang mentakbirkan mimpi itu datangkan kepadaku. Jadi raja sendiri yang mengeluarkan. Falamma ja'ahur rasul, maka tatkala datang kepadanya ar-rasul, yaitu utusan raja. Qala, maka kemudian Yusuf itu berkata begini, irji ila rabbika. Hati-hati Pak ya, kalimat Rabb di sini ada, artinya jangan diterjemahkan Tuhan. Ya, irji ila rabbika, kata Yusuf. Sebentar itu dipanggil raja untuk keluar. Awakmu balik ila rabbiki, kepada Tuhanmu. Tuhan ya, bukan Tuhan ya. Fas'alhu ma balun niswatil lati qatta'na aydiyahum. Coba tanyakan kepada raja mengenai keadaan wanita-wanita yang mereka dulu itu sempat memotong
Rabbi bidayyihinna, alim sesungguhnya Tuhanku itu adalah maha mengetahui terhadap tipu daya mereka itu. Artinya begini. Jadi dengan itu nanti Nabi Yusuf tersebut itu akan kemudian terang bahwa Nabi Yusuf itu tidak melakukan perselingkuhan dengan istrinya Potifar atau bendaharawan Mesir itu, tetapi nanti dia perempuan itu yang berbicara itu. Akhirnya kemudian qala ma khabukunna idh rawakunna Yusuf an nafsihi qulna hasya lillah. Jadi di sini dikatakan setelah dikatakan begitu, qala ma khabukum idh rawakunna Yusuf an nafsihi qulna hasya lillah. Jadi para perempuan ya yang dikumpulkan oleh Zulaikha kala itu, jadi ingatlah ketika Yusuf tersebut itu rawatuna Yusuf, mereka tersebut itu ingin kemudian menundukkan Nabi Yusuf, lalu kemudian qulna hasya lillah, mereka para perempuan-perempuan yang melihat keelokan Nabi Yusuf itu sampai mengatakan hasya lillah, masya Allah, ma'alimna alaihi bisu, kami tidak mengetahui atas diri Yusuf min su, dari keburukan. Aku tidak melihat bahwa diri Yusuf itu ada keburukan. Aku tidak melihat pada diri Yusuf itu ada keburukan, ada perilaku yang salah. Maka kemudian jadi raja itu bahasa sekarang interogasi. Ya apa sih hajatnya Yusuf itu? Yusuf itu salah atau ya apa kira-kira? Akhirnya kemudian kala itu kemudian qala Imra'atul Aziz, berkatalah Imra'atul Aziz, istrinya Al-Aziz yaitu Zulaikha, al-an hasal haqqu, sekarang ini jelas, yang telah jelas kebenaran itu, ana rawatuhu, sesungguhnya aku yang ingin menundukkan Yusuf an-nafsi, aku ingin menundukkan diri Yusuf, bukan Yusuf yang ingin menundukkan aku. Wa innahu laminas shadiqin, dan sungguh Yusuf itu termasuk orang yang benar. Dia tidak memperlakukan aku untuk kemudian mengkhianati suamiku, tetapi Yusuf itu adalah dia lari pada saat aku goda, aku kejar, dia lari. Tapi larinya bukan lari maju, tapi larinya sekarang kira-kira jadi lari kemana Pak? Lari menuju yang goda. Ya. Lalu kemudian apa? Dzalika, kenapa hal ini dilakukan? Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib, supaya dia raja itu mengetahui anni lam akhunhu bil ghaib, bahwasanya aku itu tidak melakukan pengkhianatan. Ini dikatakan apa? Supaya dia Potifar itu bendahara negara itu mengetahui bahwasanya aku sebetulnya tidak mengkhianatinya. Wa anna Allah la yahdi kaidal kha'inin, dan sesungguhnya Allah itu tidak memberikan petunjuk kaidal kha'inin, terhadap tipu daya orang-orang yang mengkhianati. Kalau sekiranya Yusuf itu mengkhianati Al-Aziz, pembesar kerajaan, yaitu bendaharawan negara Mesir itu, pastilah Allah tidak akan pernah memberikan petunjuk tentang bagaimana maksud mimpi raja itu. Tidak mungkin. Intinya adalah ini adalah forum untuk konfirmasi Yusuf itu siapa. Ternyata mereka semuanya termasuk perempuan-perempuan yang datang melihat keelokan Yusuf itu. Mereka mengatakan bahwa aku tidak melihat pada diri Yusuf sesuatu yang buruk. Antara fisiknya dan perilakunya sama-sama bagus. Nah, setelah itu kemudian apa? Yaqulu ta'ala ikhbaran 'anil malik lamma raja'u ilaihi bi ta'wil ru'yah. Lalu kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan tentang
membawa suatu keberuntungan bagi kerajaan Mesir. Maka kemudian fa'arafa fadla Yusuf. Maka Yusuf apa? Raja itu mengetahui tentang keutamaan, keunggulan daripada Nabi Yusuf, wa ilmahu, dan raja itu mengetahui tentang ilmunya Yusuf, wa husna tilaihi ala ru'yahu, wa husna akhlaqihi ala man bibaladihi min ra'ayahu. Dan raja itu mengetahui tentang bagusnya akhlaknya Yusuf. Dari mana, Pak? Dari omongan para perempuan itu. Ternyata selama ini yang masuk pada pikiranku bahwa Yusuf itu telah melakukan pengkhianatan. Ternyata tidak. Akhlaknya Yusuf itu luar biasa. Dan kemudian mimpinya raja tersebut itu berhasil terpecahkan. Dan kemudian justru dengan ditakdirkan mimpi dan kemudian diaplikasikan, maka kerajaan Mesir itu kemudian terbebas dari pajak itu. Jadi oleh karena itu apa? Harus ada orang yang, bahasanya sekarang itu adalah harus ada orang yang ahli dalam masalah pegawai ekonomi, ahli dalam masalah ekonomi, betul-betul orang yang ahli dan orang-orang yang bersih. Oleh karena itu nanti Yusuf itu kemudian minta kepada raja supaya dia itu dijadikan bendaharawan negara. Yusuf sendiri